Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul itu Sistem Pakar Penentuan Tanaman Berdasarkan Jenis Tanah. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ginanjar Syahrul Barkah. Saya Gatot Ades Munandar. Saya Yogi Handika. Nah, penjelasannya itu begini. Ya, di sini kami Sistem Pakar Penentuan Tanaman Berdasarkan Jenis Tanah. Kenapa kami memilih tema itu? Bercocok tanam merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam usaha produksi tanam. Kekeliruan yang terjadi pada tahap ini tidak saja dapat menurunkan produksi, melainkan juga dapat menyebabkan tanaman tidak tumbuh atau mati sebelum menghasilkan. Sehingga cara menanam perlu dipelajari dengan baik agar kegagalan dapat dihindari. Karena kesalahan dalam bercocok tanam hanya akan membuang biaya, tenaga, dan waktu. Sebelum bercocok tanam, kita harus mengetahui faktor apa saja yang perlu diperhatikan supaya menanam dapat tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Nah, yang pertama itu tentu saja lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam. Ya, menurut ahli tanah, tanah adalah sarana produksi tanaman yang mampu menghasilkan berbagai tanaman. Kondisi tanah harus diatur agar fungsi tanah dapat berperan sebagaimana mestinya. Yang kedua, tentu saja jenis tanaman yang akan ditanam. Tidak semua jenis tanaman dapat tumbuh atau menghasilkan hasil yang baik dan di semua jenis tanah. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya apa coba dari kita bikin aplikasi ini? Ayo dijelaskan Mas Gatot. Tanah memiliki jenis tanah dan pH yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan perolehan nutrisi yang berbeda pula pada tumbuhan. Maka dari itu kami ingin membantu para petani atau mereka yang ingin bercocok tanam agar dapat menentukan jenis tanaman berdasarkan jenis tanah yang ada di lingkungan mereka. Nah, jadi itu tujuannya kan. Kalian paham Dari kan? mana kami mendapatkan data? Nah, dari mana coba? Kelompok kami mengumpulkan dari buku yang berjudul Klasifikasi Tanah dari penulis Dr. Insinyur M. Isa Dharma Wijaya dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sedangkan untuk data tumbuh-tumbuhan yang cocok untuk bertanam di tanah apa, kami mencari di jurnal-jurnal atau penelitian yang tersebar di media cetak atau online. Bahkan kita mencarinya di internet juga salah satunya. Nah, di sini ada penyajian pengetahuan. Mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya. Di slide ini kami memberikan keterangan tentang inisialisasi tanah. Jika pH-nya 1, dia itu sama dengan pH 0 sampai 3. pH 2, 4 sampai 6. Kalau pH-nya 3 itu 7. Kalau pH-nya 4 itu 8 sampai 11. Setelah itu pH-nya 5 itu 12 sampai 14. Begitu. Begitupun juga jenis tanah. Kami buat inisialisasi J1 tanah aluvial, J2 tanah andosol, J3 tanah entisol, J4 dan seterusnya. Ya, bisa dilihat sendiri. Ya. Masuk di slide penyajian pengetahuan. Di sini ada jenis tanaman. Jenis tanaman yang kami teliti ada 4: bayam, jagung, padi, dan cengkeh. Karakteristiknya tadi di inisialisasi ada jenis tanah dan juga ada pH tanah. Ya, misalnya saja di bayam. Di bayam itu bisa terdapat di J2. J2 itu adalah tanah andosol. Dia juga bisa tumbuh di J5. J5 itu adalah tanah humus. Kemudian pH tanah yang cocok untuk tanaman bayam itu adalah pH 2 yang rentangnya 4 sampai 6 dan juga di pH 3 yang rentangnya ada di 7. Basis aturan S1, jika J2 atau J3 atau J5 dan pH 2 atau pH 3, Maka bayam. S2, jika J1 atau J2 atau J3 atau J5 dan pH 2 atau pH 3, maka jagung. Ya, begitupun juga seterusnya. Nah, ya. Di sini ada ERD-nya. ERD.
Di sini ya cuma ada dua entitas ya. Ada jenis tanah, terus ada jenis sayuran. Terus dia itu berelasi dengan menggunakan cocok tanam. Di jenis tanah itu ada ID-nya, ada kode, maksudnya primary key-nya ada ID tanah, dan di jenis sayur ada ID sayur. Kemudian yang menghubungkan itu adalah pH-nya. Slide ini ada slide diagram alir data. Di situ ada user. User kemudian akan akan memilih jenis tanah. Kemudian dia juga akan memilih pH tanahnya. Kemudian akan ditampilkan di aplikasi apa itu hasilnya. Nah, prototipenya itu seperti ini. Jadi kita itu bikin aplikasi mobile. Nah, tampilannya itu nanti ada jenis tanah. Nah, jenis tanah kan tadi ada banyak tuh pilihannya. Nah, di sini tuh ntar sekali klik itu udah ada berbagai daftar jenis tanahnya. Nah, setelah itu di bawahnya kolom jenis tanah itu ada pH tanah. Nah, pH tanah itu ada yang 1, 2, 3 kalau nggak salah tadi. Nah, di situ kan udah ada kategorinya masing-masing dari 0 sampai 3 sampai terus 4 sampai 6, terus setelah itu 7. Nah, itu kan. Nah, setelah itu udah dipilih sesuai kriteria yang user mau, nanti di sini ada match. Nah, match itu untuk menentukan apa sih yang cocok, tanaman apa yang cocok buat tanah yang tadi diinputkan oleh si user. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar oleh kolom di bawahnya lagi. Seperti itu jadi. Ya demikian ya presentasi dari kami. Mohon maaf sekali karena saya yakin mereka juga yakin pastinya tentang presentasi kita yang hanya sebatas seperti ini pasti banyak sekali kekurangannya. Nah, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga puasanya juga lancar kalian semuanya. Yang nonton juga semoga puasanya lancar sampai lebaran. Amin. Sekian dari saya, Kiranja Sarul Barkah. Saya Gatot Arya Sunanda. Saya Yogi Handika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.